Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muslim. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muslim, etika atau adab mandi. Sampai mandi aja diajarkan sopan santunnya, Pak. Kemarin wudu, sekarang mandi. Baik mandi ini adalah mandi yang wajib atau yang disunnahkan. Ada yang wajib dalam mandi itu, ada yang sunnah. Ya mandi wajib ya ketika panjenengan hadas besar, ya wajib mandi. Yang sunnah, sholat Jumat pagi-pagi panjenengan mandi karena datangnya hari Jumat, karena datangnya hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, sunnah mandi. Jadi baik itu mandi wajib atau mandi yang disunnahkan. Faida asobatka janabatun, faida asobatka maka jika menimpamu, faida asobatka maka jika menimpamu janabatun hadas besar, janabah junub Pak, janabah hadas besar, min ihtilamin, dari mimpi basah. Mimpi basah ini mimpi keluar mani. Mani bukan mani yang bahasa Inggris, Bapak. Bukan mani. Apa ya? Sperma. Jadi mimpi basahnya soalnya mani, cair, uang juga dibilang sama orang, wah sudah cairnya ya. Beda cairnya ini dengan cairnya yang udah tanggal 25 cair. Ini bukan cair yang itu namanya. Ini mannya adalah sperma. Minihjulalin, dari mimpi basah. Arti mimpi basah adalah mimpi keluarnya sperma. Awiqain, atau berhubungan intim, jima. Kalau enggak tahu jima, berhubungan intim. Apa masalahnya? Enggak mungkin kumpul-kumpul juga kan? Awiqain, atau berhubungan intim. Kalau panjenengan mimpi basah atau berhubungan intim, fahudil ina'a, fahud maka ambillah engkau, fahud maka ambillah engkau al-ina'a, pada wadah, gayung. Wadah yang akan kita ambil itu seperti gayung. Ilal mutasali, pada tempat mandi. Jadi panjenengan siap-siap membawa fahud maka ambillah atau bawalah engkau al-ina'ah, pada wadah, ilal mutasali, pada tempat mandi. Ya dulu mungkin gayungnya di rumah, kamar mandinya di luar. Kalau sekarang kan gayung sama kamar mandinya udah pergi ke dapur. Mau masak ke dapur, mau mandi ke dapur, mau wudhu ke dapur.
Setelah panjenengan membawa wadah ke tempat mandi, wausil dan basuhlah engkau. Wausil dan, tapi kalau pertama itu Pak, panjenengan bawa wadah, kemudian panjenengan meletakkan wadah tersebut di sebelah kanan. Ketika panjenengan ingin menciduk itu, usahakan wadah yang dibawa ada di sebelah kanan. Kalau panjenengan sudah menciduk, di sebelah kanan, usahakan posisinya panjenengan itu ketika menuangkan ada di sebelah kiri. Jadi tempat wadah ketika menuang, kalau nyiduk begini, usahakan berbanding panjenengan posisinya tempat tadi itu ada di sebelah kiri. Kemudian panjenengan membaca bismillah pertama kali. Ketika nyiduk, wadahnya ada di sebelah kanan, ketika dituang wadahnya ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena nanti itu akan dimulai di sebelah kanan, biar air yang dari atas badan itu tidak langsung terkena kepada air yang ada di wadah itu. Terus bisa dipahami ini. Wausil dan masuk. Wausil dan basuhlah engkau yadaika pada kedua tanganmu. Wausil dan basuhlah engkau yadaika kepada kedua tanganmu. Awalan pertama kali atau terlebih dahulu, salasan sebanyak 3 kali basuh. Basuh dulu. Ya, kalau kata hadis itu kan kita tidak tahu semalam ngapain, mandi junubnya ngapain juga nggak tahu kan, megang apa saja tangannya jadi basuh. Nggak usah cerita di sini Pak. Di luar aja. Disensor. Wa'azil ma'ala badanika wa'azil, dan hilangkan engkau kepada sesuatu ala badanika yang ada di atas badan, yang ada di badanmu. Apapun yang ada di badanmu itu dihilangkan dulu sebelum mandi. Tata caranya begitu Pak. Gayung ditaruh di sebelah kanan, jenengan cuci dulu kedua tangannya sebanyak 3 kali, yang ada di badannya dibersihkan. Min qadarin, berupa kotorannya dihilangkan dulu Pak. Kalau ada tahi cecaknya dibuang dulu. Kalau ada olinya hilangkan dulu. Kalau ada bekas besinya hilangkan dulu. Nggak tahu, siapa tahu lagi dorong sinar jaya kesemprot. Dibersihkan dulu sebelum mandi kotorannya. Ya, bukan hanya masalah kotoran-kotoran yang bersifat yang saya sebutkan, seperti maninya, ingusnya, atau yang terdiri daripada najis yang ada di badan, hilangkan. Ingusnya dihilangkan dulu sebelum mandi. Terus watawadda, dan berwuduklah engkau. Silakan berwuduk. Kama sabaqa fi wudu'ika lis-sholati, sebagaimana fi wudu'ika lis-sholati, di dalam tata cara wudu untuk melaksanakan sholat. Ya seperti wudu kemarin itu, basuh tangan, doa, kumur-kumur doa, keluar lagi doa, hirup doa, keluarin doa, basuh tangan doa, itu juga ma'ajami da'awati, beserta seluruh doa-doanya.
Belum mandi saja sudah 1 jam wudhunya itu. Jadi memang yang bagus itu Pak, kalau di dalam kitab Fathul Qarib yang telah kita pelajari, uduk dulu. Setelah uduk dulu ini dapat kesunahan. Uduk ini dapat kesunahan. Kesunahan apa? Sunnah sebelum mandi besar itu uduk. Yang penting panjenengan setelah mandi besar, panjenengan boleh uduk, boleh tidak. Yang penting setelah uduk dan setelah panjenengan mengucapkan niat untuk mandi besar, tangannya ini nggak nakal lagi, nggak kemana-mana, gosoknya nggak sampai yang ke tempat yang membatalkan wudhu. Ya kalau seumpamanya panjenengan nyampe pegang ya wudhu lagi. Terus wa akhir wasla qadamaika wa akhir, dan akhirkanlah wasla qadamaika, membasuh kedua kakimu. Panjenengan ketika wudu jangan dibasuh dulu kakinya. Kakinya nggak usah dibasuh dulu. Jadi muka, tangan, kepala, telinga, kaki stop dulu. Kenapa? Kailayati'ul ma'u, supaya tidak sia-sia al-ma'u, apa air. Karena kan kalau dulu mungkin tanahnya itu apa, di bawah itu mungkin nggak keramik kayak punya panjenengan. Kalau di rumah panjenengan bukan lagi keramik, apa yang bagus di masjid mermer mungkin. Granit. Oh, granit. Jangan-jangan di kamar mandinya nggak lagi pakai keramik tapi granit. Oh, ya? Ya udah, nggak usah pakai granit, pakai zamrud saja. Kenapa tidak perlu, biar tidak sia-sia? Karena ketika panjenengan basuh kemudian meletakkan lagi, kemudian nanti bakal panjenengan untuk menyiram lagi. Kenapa? Karena nyentuh tanah dan sebagainya. Maka nanti usahakan ketika nyentuh tanah, dari situlah panjenengan niat melanjutkan wudu pada pembasuhan kaki. Makanya memang ulama mengatakan, kalau Nawawi mengatakan yang lebih utama itu mendahulukan wudu, seseluruhnya wudu ini daripada mandi. Jadi kalau Al-Imam Syekh Nawawi mengatakan wal afdalu an tuqaddima al-wudu'a jami'ahu 'ala muslim. Yang lebih utama adalah mendahulukan wudu secara keseluruhannya wudu atas mandi. Atau panjenengan boleh mengakhirkan seluruh wudu atau sebagian wudu dan panjenengan berniat di dalam kondisi mengakhirkan fardu. Nawaitul wudu'a, kalau panjenengan niat sunat ya nawaitul wudu'a li sunnatil muslim. Nawaitul wudu'a li sunnatil muslim. Saya niat wudu karena ingin mendapatkan kesunahan mandi besar. Itu kalau panjenengan sunnah. Kalau panjenengan megang-megang ya bukan ini niatnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi, tetap. Itu kalau panjenengan enggak megang-megang setelah niat mandi besar. Karena mandi besar itu sudah mencakup kepada wudu. Karena bisa menghilangkan hadas besar dan bisa memunculkan hadas kecil. Hadas besar tidak hilang, apalagi hadas kecil. Terus faida farauta minal wudu'i, faida farauta, maka jika, tapi karena kebiasaannya, karena kita kebiasaan walaupun sudah mandi besar tetap saja setelahnya wudu. Karena memang kebiasaan. Nah, di situ tetap saja wudu. Tapi kalau panjenengan sebelumnya wudu, setelahnya wudu enggak apa-apa, semakin banyak wudu. Sebelumnya panjenengan wudu karena apa? Wudu karena panjenengan sebelumnya itu wudu
karena sunnahnya mandi besar. Makanya wudhu yang kemarin kita sebutkan sunnah-sunnahnya itu kan, mau wudhu itu bisa dipakai sebelum mandi besar, bisa dipakai kalau panjenengan mau 2 ronde, 3 ronde, setiap mau ronde-ronde wudhu. Ya sih lah, kan? Habis ngangkut mayat, habis mandiin wudhu. Mandi ya, mandi mana? Bukan wudhu. Terus mana? Faida farada minal wudu, maka jika selesai engkau minal wudu dari berwudu, fasubbal ma'a, maka tuangkanlah air ala ra'sika, atas kepalamu, salasan sebanyak 3 kali tuangan. Jadi kalau panjenengan kalau sudah selesai tadi itu wudu sudah selesai, panjenengan tuangkan air kepada kepala panjenengan. Tapi kalau kata Asy-Nawawi ditambahkan ini, bahwa yang lebih utama setelah wudu itu panjenengan memperhatikan lipatan-lipatan tubuh. Karena ada lipatan-lipatan tubuh. Seperti orang-orang yang lumayan berisi, biasanya perutnya saja berlipat-lipat. Ya, perutnya, terus apa lagi? Apa namanya itu? Yang di pusarnya, lipatan telinganya, lipatan-lipatan pokoknya itu diperhatikan. Kemudian sela-sela dulu kepalanya. Walaupun panjenengan sedang ihram, tetap lipatan-lipatan yang harus diperhatikan dulu. Tapi kalau dalam keadaan ihram, lebih dilembutkan di dalam memperhatikan di dalam melakukan menyela-nyela. Dengan cara apa? Memasukkan 10 jari ini, kemudian meresapkan ke pangkal-pangkal airnya tadi, kemudian panjenengan memasukkan 10 jari al-asra fihi al-asr. Panjenengan memasukkan kepada jari-jari panjenengan yang 10, kemudian mengusapkan ke pangkal-pangkal yang 10 itu. Nah, diginiin. Lipatan-lipatannya dimasukkan. Terus setelah itu fasubbal ma'a ala ra'sik kasalasan, baru panjenengan tuangkan air itu sebanyak 3 kali. Wa anta nawin, wa anta sedangkan engkau nawin, yaitu berniat raf'al hadasi, menghilangkan hadas. Minal janabati, dari hadas besar. Minal janabati, dari hadas besar, itu junub tadi itu. Jadi panjenengan ketika menuangkan air ke kepala, jangan lupa, jangan cuma dituangkan, ucapkan niat untuk menghilangkan hadas besar. Tuangan pertama tidak dibacakan niat, maka harus diulang tuangan itu, karena tidak termasuk basuhan yang masuk di dalam mandi besar. Ini kan sudah membahas mandi besar, wudhunya kan sudah selesai. Terus summa ala siqaqikal aiman salasa, setelah membasuh 3 kali, menuangkan 3 kali ke kepala, setelah itu tuangkan kembali sisi kananmu ala siqikal aimani, sisimu yang kanan, salasan sebanyak 3 kali, kepala 3 kali, disertakan dengan niat di awal tuangan. Setelah kepala, badan sebelah kanan 3 kali. Summa alal aisari salasan, summa kemudian alal aisari, sisi kiri, salasan sebanyak 3 kali. Setelah itu sebelah kiri 3 kali. Makanya kalau bisa itu niat itu gak usah pakai sampo dulu, Pak.
Jadi panjenengan selesaikan dulu panjenengan mandi besarnya. Untuk masalah sampo, yang penting sudah selesai panjenengan membasuhi seluruh badannya secara keseluruhan, baru panjenengan bonusin, tambahin biar harum badannya, biar enggak gatal-gatal kalau enggak disampuin kepalanya. Kan kalau pakai topi, pakai peci kan apa, lembab. Wadluk dan gosoklah engkau, gosokkan engkau ma'akbala min badanika, anggota tubuh yang menghadap ke bagian depan, min badanika, dari badanmu. Jadi tadi itu mulai dari sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali. Ini adalah hadihi kaifiyatu tahsulu tahsulu. Inilah tata cara yang menghasilkan asal-asal sunnati kepada pokok-pokok kesunahan kama qala al-Bujairi. Jadi ini tata cara yang bisa menghasilkan kesunahan. Walaupun di dalam tata cara yang lain itu membasuh kepala 3 kali, kemudian membasuh sisi kanan dan sisi depan, sisi kanan bagian depan 3 kali, belakang 3 kali. Jadi ada yang sisi begini, Pak. Kalau tadi kepala 3 kali, kanan 3 kali, kiri. Ada cara yang lebih komplit, Pak. 3 kali, bagian depan 3 kali, bagian depan kanan 3 kali, bagian depan kiri belakang 3 kali. Ya Allah, bagian kanan depan 3 kali, kanan belakang 3 kali, kanan kiri depan 3 kali, kiri belakang 3. Jadi dibasuh berarti 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tahu-tahu numpuk bayaran airnya. Dan jangan berpindah kepada yang lain apabila belum sampai 3 kali 3 kali. Memang harus 3 kali 3 kali. Usahakan maksudnya. Terus wadluk dan gosokkan engkau ma'akbala min badanika, anggota tubuh akbala yang menghadap bagian depan, min badanika, dari badanmu. Wa ma'adbara, dan anggota adbara yang membelakangi salasan sebanyak 3 kali 3 kali ya. Karena ini yang simpel, Pak. Depan 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Depan 3 kali, belakang 3 kali. Kalau tadi kan berapa kalau yang cara yang komplit itu? 3 kali, 3 kali, 3 kali, sudah 9 ya. Tambah 3 kali, 12, tambah 3 kali lagi. 5 kali 3. Ya, itulah. Dipraktekkan, jangan hanya itu. Kalau yang ini, kalau yang diajarkan oleh Imam Ghazali, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berapa? 15. Kalau yang komplit tidak. Ini 3, depan 3, belakang 3, depan 3, belakang. Ya sama 15. Cuma. Gimana? Belakang saja 2. 4, nanti depan belakang kan 4. Oh iya. Hanya beda cara saja ya. Terus wa khallil sya'ra ra'sika wa khallil, dan sela-sela engkau sya'ra ra'sika, pada rambut kepalamu,
Waliyatika dan jenggotmu. Ya, di sela-sela Pak, jangan hanya dituang. Di sela-sela ya begini, di sela-sela masukkan tangannya. Yang punya rambut, yang nggak punya rambut seperti saya. Yang punya rambut, ini rambut rada-rada pada apa? Banyak rambutnya, tebal. Wa khalil dan sela-sela engkau sya'ra ra'sika pada rambut kepalamu, wa lahyatika dan jenggotmu. Baik itu tebal maupun tipis, tapi tidak wajib atas perempuan yang sudah yang terurai, yang telah pakai kepang, kan biasanya dikepang punya perempuan. Kalau yang sudah dikepang itu kan begini kan, diikat. Kecuali perempuannya itu beranggapan bahwa air itu tidak sampai kepala, meyakini tidak sampai, maka wajib harus dia apa namanya, di sela-sela. Hukumnya sunnah, di sela-sela itu asalnya hukumnya sunnah. Tidak wajib bagi perempuan yang dikepang, kecuali dia meyakini bahwa kalau tidak di sela-sela tidak kena air, wajib. Karena kalau nggak kena air ya nggak sah. Terus wa'ausil ma'a dan wa'ausil dan sampaikan al-ma'a, sampaikanlah engkau al-ma'a pada air. Ila ma'atifi pada lekuk-lekuk badan, ma'alila ma'atifil badani pada lekuk-lekuk badan, lipatan-lipatan badan. Ila ma'atifil badani pada lekuk-lekuk badan atau lipatan-lipatan badan. Air itu harus sampai kepada lipatan-lipatan badan, seperti lipatan perut, ujung mata, sudut mata, ketiak, telinga, bagian dalam pusar, di bagian depan hidung, di bawah bagian depan hidung. Nah, ini kayaknya kelewat semua sama aja dengan kalau mandi ini. Lipatan-lipatan ini sampai di hidung-hidung nih, congkel-congkel ini. Tapi bagian bawah, bukan bagian atas ya, sampai masuk ke sini nggak usah ya, karena ada lipatan-lipatan di sini. Di sininya ada lipat-lipatan. Terus wa manabit sya'ri dan tempat tumbuhnya rambut. Ma khaffa minhu wa ma kafufa, yakni sesuatu yang tipis minhu dari sya'ar rambut, wa ma kafufa atau sesuatu yang tebal. Jadi panjenengan juga membasuh, menyela-nyela kepada tempat tumbuhnya rambut, baik itu tipis maupun tebal. Wahdar dan hindarilah engkau. Wahdar dan hindarilah engkau. Antamassa dzakaraka, antamassa menyentuh engkau dzakaraka, dzakarmu, alat kelamin ya, dzakarnya alat kelamin laki-laki. Ba'dal wudu'i, setelah wudu. Jadi hindari panjenengan menyentuh alat kelaminnya. Jadi ketahuilah, kata Syekh Nawawi, tamak mabah, berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ini dua kesunahan yang berdiri sendiri di dalam mandi besar.
memang mandi besar itu sekali niat kan seluruh badan. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu kan tangannya beda, kepalanya beda, telinganya beda, kakinya beda. Kalau wudu hanya satu, seluruh badan. Tapi kalau kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, ini adalah kesunahan yang berdiri sendiri. Artinya kalau panjenengan tidak kerjakan ini tidak dapat kesunahan. Sebagaimana kesunahan ketika panjenengan berwudu. Dan ini dilakukan sebelum berwudu. Dan disunahkan juga menyusulinya kalau panjenengan sudah selesai dari mandi besar. Mandi besar belum kumur-kumur, belum istinsyak, belum tamat madhah, susulin, dikejar. Kenapa? Karena kesunahan mandi besar ini, kesunahannya tidak hilang disebabkan dia selesai berwudu, selesai mandi besar. Kenapa? Li'adam istirati tartibi fi af'ali, karena di dalam mandi besar ini tidak ada syarat harus ada tartib, tidak ada urutan harus tersusun. Kalau wudu kan ada. Kalau wudu ada. Kalau wudu itu panjenengan mau dari muka dulu, setelah itu tangan, ya, setelah itu kepala. Tapi kalau panjenengan mandi besar, ya seluruh badannya, mulai dari kakinya, mulai dari bisa, mulai dari kepalanya. Tapi ada runtutannya di sini. Kalau bisa, maksudnya etikanya ya dari kepala. Tapi panjenengan mau dari hidung dulu, Pak Ustaz saya lebih senang dari hidung. Sering apa? Namanya juga panjenengan hobinya begitu. Iya boleh. Karena memang dalam mandi besar itu hanya satu kesatuan dalam badan, tubuh itu. Yang penting seluruh tubuh terbasuh semua. Dan yang dibasuh pertama kali itu harus disertai dengan niat. Kalau itu tidak disertai dengan niat, kemudian tidak dibasuh lagi, enggak sah. Kenapa? Karena tidak masuk setelah niat. Kalau setelah niat, baru semua yang ada setelahnya itu sudah masuk ke rangkaian dalam melaksanakan mandi besar. Makanya ketika selesai panjenengan mandi besar, kemudian mengejarkan iya, istinsak sama tamat madhah, kumur-kumur sama, ya Allah, saya sekarang ini lagi sakit gigi. Jadi ngomong itu kemana-mana pikiran. Sikit giginya kayaknya ini, kayak ada daging kecil yang nyelip saja sebenarnya. Harus dicoplok saja nanti. Nah, terus, ya Allah, alhamdulillah. Wahdar dan hindarilah engkau antamassa menyentuh engkau zakaraka pada zakarmu ba'dal wudu'i, setelah wudu. Fa in asabathu, maka jika menimpamu. Fa in asabathu, maka jika menimpahu kepada zakar, yaduka, tanganmu. Artinya kalau sudah tanganmu menyentuh zakar, fa'idil wudu'a, fa'id, maka ulangi engkau al-wudu'a, untuk berwudu kembali. Ini sesuai dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Ini keluar daripada ini karena alasannya jelas, keluar dari perbedaan ulama.
Kalau Bujairini itu mengatakan walau ahdatsa ba'dal wudu, jika berhadas setelah wudu, maksudnya nyentuh setelah wudu, wa qabla al-ghusli dan sebelum mandi, la tundabu lahu i'adatu 'ala al-mu'tabadi 'inda ramli. Tidak disunahkan berwudu lagi, mengulang wudu setelah ini ya apa sandaran yang dipegang oleh Al-Imam Ramli. Jadi kalau panjenengan nih udah wudu, ini pendapatnya Al-Bujairami yang diambil di sisi Al-Imam Ramli. Panjenengan berwudu. Kalau tadi itu kan kalau kata Al-Imam Ghazali panjenengan berwudu, kemudian panjenengan megang, maka panjenengan itu harus mengulang lagi wudunya. Ini untuk keluar dari khilafnya ulama. Karena memang ada pendapat ketika dia berhadas sebelum mandi besar, kemudian menyentuh, ya, ketika dia punya wudu, kemudian setelah wudu dia berhadas Mandi besar. bukan, ya kan tadi kan sunnah sebelum mandi besar untuk berwudu. Kemudian sebelum mandi besar itu dia megang lagi hadas kecil, maka tidak perlu lagi mengulangi wudunya. Kenapa? Karena wudu ini la yubtihul hadas. Karena wudu yang ini karena hadas yang ini tidak membatalkan kepada wudu. Contohnya begini nih, saya jelaskan lagi. Jika seseorang setelah wudu dia berhadas, kemudian belum mandi besar, dia kan telah wudu tapi berhadas, hadas besar tadi. Pipis lah gitu ya. Enggak berhadas. Kemudian dia berhadas besar. Kemudian dia tidak perlu lagi mengulang wudunya. Kenapa? Karena wudu ini tidak membatalkan wudu hadas ini, yang membatalkan adalah hadas jima. Jadi kalau menurut pandangan ini panjenengan punya wudu, kemudian berhadas. Setelah berhadas panjenengannya mandi besar, belum mandi besar, berhadasnya ya terserah mau kentut, mau apa, pipis tadi. Ini kata di sisi Ar-Ramli tidak perlu mengulangi wudunya karena dicukupkan kepada mandi besar tadi. Tapi kalau menurut Al-Imam siapa mengarang kitab ini? Al-Ghazali, kalau sudah megang ya silakan wudu kembali. Terus wal faridatu, adapun fardu atau wajibnya, min jumlati dzalika, dari keseluruhan min jumlati dzalika, dari keseluruhan yang diharapkan di dalam, yang dituntut di dalam mandi besar, kullihi seluruhnya, min jumlati dzalika kullihi, fardu keseluruhan yang dituntut di dalam mandi besar. Nah, seperti itu. Apa saja fardu atau kewajiban secara keseluruhan di dalam mandi besar itu? Yang pertama adalah niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Wal wasti'abul badani, dan meratakan badan. Bil ghasli, dengan basuhan, dengan guyuran air. Saya ulang. Wal faridatu, dan yang fardu, yang wajib, min jumlati dzalika kullihi, dari keseluruhan yang dituntut di dalam mandi besar. Kewajiban yang dituntut di dalam mandi besar secara keseluruhan, yang pertama adalah niat. Kalau tidak niat, mandi besarnya tidak sah. Wa izalatun najasah, tidak menghilangkan najisnya dihilangkan. Setelah itu wasti'abul badani, meratakan badan bil ghasli, dengan diguyur badannya. Ya kalau enggak diguyur enggak bisa airnya merata. Ini.
Terus wa fardul wudu'i, adapun fardunya wudu. Kalau sebenarnya simpel, kalau mandi besar kan simpel, niat menghilangkan najis, kemudian semua badan diratakan dengan air. Wa fardul wudu'i, adapun fardunya wudu. Waslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Wal yadaini ma'al firqaini, kedua tangan sampai kedua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Wa waslul rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki, marotan sekali-sekali. Ma'an niyati, beserta niat, bertartibi dan tertib. Kalau di dalam mandi besar tadi tidak ada kata-kata tertib, tidak harus tersusun. Tapi kalau di dalam wudu harus tersusun. Jenengan pergi mau sholat, wudunya nawaitu wudu, yang dibasuh pertama adalah kakinya, ya nggak bisa. Terus wa ma'adaha, dan adapun perkara selain yang disebut, ya seperti telinga kan nggak disebut di sini tadi apa ya? Di dalam wudu kan yang disebut wajah, kedua tangan, membasuh sebagian kepala dan langsung ke kaki. Wa ma'ada, dan perkara selain yang disebut, maksudnya kayak membasuh tangan, hidung, tamat mata, istinsak. Sunanun mu'akkadatun, ialah sunnah-sunnah yang dikukuhkan. Fadluha, yang adapun keutamaannya, kasirun, yaitu banyak. Ya, keutamaan yang sunnah-sunnah yang tidak disebut tadi itu banyak. Wa sawabu jazilun, wa ya wasawabu, dan pahalanya jazilun, besar sekali. Jadi walaupun tak disebut, walaupun tak menjadi wajib, kalau panjenengan kerjakan, ya banyak pahalanya. Wal mutahawinu, dan orang yang lengah biar kepada sunan, maksudnya sunnah-sunnah muakkad tadi itu. Khosirun, yaitu orang yang merugi. Ya, orang yang nggak kerjakan sunnah. Ada yang bisa menggugurkan dosa-dosa, ialah ketika kita, kalau dalam kitab Nashwaihul Ibad itu adalah panjenengan tetap menyempurnakan wudu walau dalam keadaan sangat dingin sekali. Dalam keadaan dingin panjenengan tetap istinsyak, dalam keadaan dingin tetap membasuh kedua tangan, dalam keadaan dingin tetap panjenengan melakukan wudu 3 kali, dalam keadaan dingin panjenengan tetap membasuh telinga dan sebagainya yang sunnah-sunnah. Itu bisa gugur dosa-dosanya. Karena ada 3 yang bisa menggugurkan dosa-dosa itu dalam kitab Nashwaihul Ibad. Ya, wudu tadi itu, dengan wudu yang sempurna dengan sunnah-sunnahnya tadi itu, walaupun dalam keadaan dingin. Menunggu sholat, setelah sholat, panjenengan tadi kayak sholat maulid nunggu kapan ya sholat isya, saya mau nunggu sambil ngopi, sambil begini. Nggak apa-apa, itu bisa bisa menggugurkan dosa-dosa. Kalau makanya niatkan Pak, walaupun sambil jenengan duduk santai sambil nunggu, niatkan nunggu sholat berikutnya. Ya kayak sekarang nih, Allah mau nunggu sholat subuh, pengen cepet-cepet subuh, nah nunggunya sambil tidur. Dapat niatnya yang dapat. Nah, ya terus yang ketiga yang bisa menggugurkan dosa adalah langkah kaki yang dilangkahkan untuk menuju sholat berjamaah. Nah, panjenengan ya karena ini aja kan yang sholat berjamaah. Kadang yang adzan itu, yang imam itu, makmumnya juga itu. Pahalanya diborong semuanya. Terus wal mutahawinu, orang yang lengah biar dengan sunnah-sunnah tadi itu, khosirun, yaitu orang yang rugi. Bahkan wadapun orang yang lengah tadi itu
bi asli faraidihi, dengan asal fardu-fardunya wudu, mukhatirun, yang dikhawatirkan. Bahkan orang yang lengah kepada sunnah-sunnah itu termasuk rugi. Bahkan asal dari orang lengah kepada sesuatu yang fardu itu bisa dikhawatirkan gara-gara dia ngentengin yang sunnah, bisa yang fardu tidak dikerjakan. Gara-gara dia tidak melakukan fardu, gara-gara dia tidak melakukan kesunahan, ada potensi yang fardu-fardunya itu bisa rusak. Kenapa? Karena lengah, karena enteng, nganggap remeh-temeh. Jangan anggap yang remeh-temeh, karena kalau jenengan biasa menganggap yang remeh-temeh, maka yang panjenengan akan membiasakan meremeh-temehkan pada perkara-perkara yang wajib. Tapi kalau panjenengan sudah semangat yang sunnah, ya yang sunnah saja semangat, apalagi yang wajib. Kenapa? Di dalam Islam itu tidak disebutkan sunnah kecuali sudah melakukan perkara yang wajib. Maka salah kalau ada orang puasa Senin Kemis, puasa Daud, tapi puasa fardunya enggak puasa sama sekali, salah. Berarti niatnya beda itu. Entah niat kebal, entah niat apa semar mesem. Ngilmu. Ya, terus kenapa begitu? Fa inna nawafila, maka sungguhnya sunnah-sunnah itu jawabirul lil faraidi, yaitu penambal bagi yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib. Ya, karena yang sunnah-sunnah ini penutup Pak, penambal. Yang fardu-fardu kalau seumpamanya ya bukan berarti kalau enggak dikerjakan yang fardu kemudian yang sunnah dikerjakan kemudian jadi sah, enggak. Hanya saja ketika yang fardu ini tidak diterima di sisi Allah, sholat fardunya karena hatinya yang tidak khusyuk, karena ada perkara hati yang kotor sehingga amalannya tidak sampai ke sisi Allah. Siapa tahu yang sunnah-sunnah itu yang kemudian langsung melesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, fardu kadang bukan karena niat seneng Pak. Ya saya nggak bisa tidur Pak Ustaz kalau nggak sholat dulu. Kenapa? Kepikiran karena wajib. Jadi dia ngerjakan bukan karena seneng, karena merasa wajib. Beda kalau yang sunnah-sunnah tengah malam bangun. Dia kan jenengan kalau sunnah kan ngerjakan oke, nggak ngerjakan oke. Tengah malam panjenengan bangun, dia berarti karena senang. Ya supaya motivasinya karena usaha saya lagi merosot Ustaz, ya terserah itu. Tapi yang jelas ketika bangun dia panjenengan pasti senang. Beda ketika panjenengan sholat fardu karena tekanan Pak. Kalau enggak sholat, enggak puasa Ramadan kan diancam oleh Allah. Biar enggak kena ancaman akhirnya dengan sholat. Karena sunnah beda. Memang senang betul. Orang yang sholat taubat ya senang betul. Karena jenengan ngerjakan nggak ngerjakan ya sama saja bagi panjenengan. Cuma bagi orang yang ngerjakan ya pasti dia itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Harapannya yang fardu-fardu yang tidak keterima kadang sah belum tentu diterima Pak. Sah itu yang penting syarat rukunnya terpenuhi sah. Tapi apakah sampai kepada Allah? Nah itu Allahu a'lam. Amal kita ini Pak berat Pak untuk diterima. Makanya kita ini buka pintu-pintu mana saja, potensi-potensi yang bumper banyak amal. Sehingga kita mungkin tidak masuk dari pintu sini, pintu sini, pintu sini, pintu sini. Harapannya amal-amal yang telah kita buat itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya cukuplah. Selesai kan ya? Dan untuk ini Pak, penghapus mukaffirun lisagair, dosa-dosa kecil. Kalau seumpamanya dia tidak memiliki dosa kecil, menghapus dosa-dosa besar. Makanya Pak, bagaimana Pak Ustaz kalau kita tadi butuh adalah penghapus dosa-dosa
Kalau saya udah kecil nggak pernah Pak Ustaz, saya termasuk bersih, sumpah maknya dengan bersih. Maka fa'in lam yakun alaihi syai'un minas saghair hatta minal kaba'ir. Maka dosa-dosa besarnya yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah. Cukup sekian dulu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.